Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah Putra dengan NIM 2414010007. Di sini saya akan membuat video tentang surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82 untuk sebagai pemenuhan tugas tafsir tarbawi. Di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزا لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Baiklah, di sini saya akan membacakan arti dari surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Dalam 78 artinya ayat 78 artinya adalah dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Lalu kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya itu tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya itu seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Asbabun nusul, latar belakang turunnya ayat ini adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 78 sampai 82. Itu merupakan bagian dari rangkaian kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Ayat ini tidak memiliki sebab turunnya sendiri, melainkan termasuk dalam satu kesatuan kisah yang Allah turunkan sebagai pelajaran bagi umat manusia. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya tentang siapa manusia yang paling berilmu. Beliau menjawab bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu. Jawaban tersebut kemudian mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa tidak mengembalikan sumber ilmu tersebut kepada Allah sebagai pemilik segala pengetahuan. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada seorang hamba soleh yang diberi ilmu khusus olehnya, yaitu Nabi Khidir. Hal ini bertujuan agar Nabi Musa itu menyadari
bahwa di setiap seorang berilmu masih ada yang lebih mengetahui, sekaligus sebagai pembelajaran tentang pentingnya kesabaran, kerendahan hati, dan memahami hikmah di balik ketetapan Allah. Ayat 78 sampai 82 ini menjadi bagian penutup dari kisah tersebut, di mana Nabi Khidir menjelaskan hikmah dari 3 peristiwa yang sebelumnya dipertanyakan oleh Nabi Musa, yaitu perusakan kapal, pembunuhan seorang anak, dan perbaikan dinding yang hampir runtuh. Selanjutnya tafsir ayat 78, bahasanya pada ayat ini Nabi Khidir itu menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Nabi Musa itu harus diakhiri. Hal ini disebabkan oleh Nabi Musa yang tidak mampu memenuhi syarat utama dalam proses pembelajaran, yaitu bersabar dan tidak bertanya sebelum diberikan penjelasan. Sejak awal Nabi Khidir telah mengingatkan bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup bersabar dalam hal-hal yang belum tentu dipahaminya. Namun karena Nabi Musa melihat peristiwa dari sudut pandang lahiriah, beliau beberapa kali mempertanyakan. Ayat ini menekankan pentingnya kesabaran, adab kepada guru, dan pengendalian diri dalam menuntut ilmu. Lalu tafsir ayat 78, bahasanya Nabi Khidir menjelaskan bahwa kapal yang dilubangi itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Di hadapan mereka terdapat seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang masih dalam kondisi baik. Oleh karena itu, Nabi Khidir merusak sebagian kecil dari kapal tersebut agar tampak cacat sehingga tidak diambil oleh raja. Secara lahir, tindakan ini terlihat merugikan, namun sebenarnya juga merupakan bentuk perlindungan. Ayat ini mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak buruk belum tentu benar-benar buruk, karena bisa mengandung hikmah yang besar. Selanjutnya tafsir ayat 80 sampai 81, ayat 80 sampai 81. Pada ayat ini jelaskan bahwa alasan dibunuhnya seorang anak oleh Nabi Khidir adalah anak tersebut memiliki orang tua yang beriman, namun berdasarkan ilmu dari Allah, anak itu kelak akan menjadi kafir dan menjerumuskan orang tuanya. Sebab itu Allah menghendaki agar anak tersebut diganti dengan anak yang lain yang lebih baik, lebih suci, dan lebih berbakti. Perbuatan ini bukan atas kehendak pribadi Nabi Khidir, melainkan berdasarkan perintah Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa ketentuan Allah, meskipun terasa berat, selalu mengandung kebaikan yang lebih besar. Tafsir ayat 82, ayat ini menjelaskan tentang dinding milik anak yatim yang hampir roboh. Di bawah dinding tersebut tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang soleh. Nabi Khidir memperbaiki dinding itu agar harta tersebut tetap aman sehingga kedua anak itu dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa kesolehan orang tua dapat membawa perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat ini juga mengandung nilai kepedulian sosial, keikhlasan, serta perhatian Allah terhadap golongan lemah seperti anak yatim. Nilai-nilai pendidikan iman kepada takdir Allah. Yang pertama, segala peristiwa yang terjadi itu merupakan kebagian dari ketentuan Allah. Meskipun terkadang terlihat tidak baik, bisa jadi di dalamnya terdapat hikmah yang besar. Manusia itu harus meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, kesabaran dalam menuntut ilmu. Proses mencari ilmu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kesiapan mengikuti aturan. Ilmu tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Sikap rendah hati atau tawadu. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak boleh merasa paling pintar. Bahkan seorang nabi seperti Nabi Musa pun masih diperintahkan untuk belajar kepada orang lain. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam menilai. Manusia itu sering kali menilai sesuatu itu hanya berdasarkan apa yang mereka lihat saja, padahal hakikat sebenarnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan. Kelima, Allah itu menunjukkan perhatiannya kepada orang miskin dan anak yatim. Hal ini mengajarkan pentingnya untuk membantu melindungi mereka. Selanjutnya, setiap perbuatan Nabi Khidir itu dilakukan semata-mata karena Allah, menjadi pelajaran bahwa amal manusia itu harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Dan terakhir adalah memperbaiki dinding milik anak yatim, menunjukkan pentingnya membantu sesama tanpa mengharapkan balasan.
Sikap empati dan tanggung jawab sosial ini harus dimiliki oleh setiap individu. Baiklah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.